Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Toha Setiawan, NIM 2112011029, Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perpindahan faktor produksi antar negara. Jadi, perpindahan faktor produksi antar negara adalah proses di mana sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, atau tanah berpindah dari satu negara ke negara lain. Perpindahan ini biasanya terjadi akibat perbedaan kebutuhan, kesempatan ekonomi, dan kebijakan antar negara. Faktor produksi yang berpindah mencakup sumber daya manusia, modal fisik, modal finansial, dan teknologi. Perpindahan ini memainkan peran penting dalam globalisasi dan integrasi ekonomi dunia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu jenis faktor produksi. Ada beberapa jenis faktor produksi yang dapat berpindah antara negara, antar negara, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja terjadi dalam bentuk migrasi tenaga kerja, baik pekerja terampil maupun pekerja tidak terampil. Contohnya yaitu tenaga kerja migran dari negara berkembang ke negara maju untuk bekerja di sektor industri atau jasa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu modal. Jadi perpindahan modal berupa investasi langsung atau investasi portofolio. Contoh, perusahaan multinasional membangun pabrik di negara lain. Contohnya yaitu negara Cina, yaitu membangun pabrik batubara di negara Indonesia, contohnya itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teknologi. Jadi perpindahan melalui lisensi, paten, atau alih teknologi yang dibawa oleh perusahaan asing. Contohnya yaitu teknologi manufaktur yang dibawa oleh perusahaan dari negara maju ke negara berkembang. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tanah. Perpindahan akses terhadap tanah melalui akuisisi lahan untuk pertanian, pertambangan, atau pembangunan proyek infrastruktur. Contohnya, negara-negara kaya membeli lahan di negara berkembang untuk produksi pangan. Oke, baiklah, untuk selanjutnya yaitu berupa dampak perpindahan faktor produksi antar negara. Yang pertama yaitu dampak positif. Kita bahas dampak positifnya dulu. Yaitu bagi negara penerima, dampak positifnya yaitu mendapatkan tenaga kerja tambahan, teknologi baru, dan modal untuk pengembangan ekonomi. Kemudian peningkatan produktivitas dan pembangunan infrastruktur. Dan selanjutnya mendorong alih teknologi dan inovasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagi negara asal. Nah, tenaga kerja dapat mengirimkan remitansi atau uang kiriman yang meningkatkan pendapat domestik. Kemudian mengurangi tekanan pengangguran. Kemudian untuk dampak negatifnya, tadi dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya. Untuk negara penerima itu dampak negatifnya yaitu berupa kompetisi dengan tenaga kerja lokal yang dapat memicu ketegangan sosial. Kemudian ketergantungan terhadap modal asing.
Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, bagi negara asal brain drain atau kehilangan tenaga kerja terampil. Kemudian untuk selanjutnya, kekurangan investasi domestik jika modal lebih banyak keluar daripada masuk. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu alasan perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara terjadi karena berbagai alasan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan upah dan biaya produksi. Jadi negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah menarik investasi dari negara dengan biaya tenaga kerja tinggi. Contohnya yaitu perusahaan Australia mendirikan pabrik di Asia untuk menekan biaya produksi. Kemudian selanjutnya yaitu ketersediaan sumber daya. Jadi negara yang kaya akan sumber daya menarik investasi untuk memanfaatkan potensi tersebut. Contohnya, perusahaan minyak dari negara maju beroperasi di negara berkembang kaya minyak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kebijakan dan insentif pemerintah. Pemerintah negara itu memberikan insentif pajak atau kemudahan berinvestasi untuk menarik modal asing. Contohnya yaitu zona ekonomi khusus di Cina menarik banyak perusahaan asing. Kemudian selanjutnya yaitu globalisasi dan integrasi ekonomi. Jadi perdagangan bebas dan perjanjian internasional mempermudah perpindahan faktor produksi. Contohnya yaitu negara-negara Uni Eropa memungkinkan tenaga kerja untuk kerja lintas negara. Oke, selanjutnya yaitu berupa ketimpangan ekonomi. Nah, jadi migrasi tenaga kerja terjadi dari negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi ke negara dengan peluang kerja yang lebih besar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi perpindahan faktor produksi antar negara itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi. Meski itu memberikan manfaat ekonomi seperti halnya peningkatan produktivitas, kemudian transfer teknologi dan pertumbuhan investasi. Jadi fenomena ini juga memiliki tantangan seperti ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, jadi diperlukan kebijakan yang adil dan strategis untuk mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan dampak negatifnya. Oke, baiklah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.